Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta hiyal qalbi bin nuri ma'rifatika abadan abad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jannah wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabihil karim. Yang menghormati para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rombongan maulid habsi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pada malam hari ini kembali mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kenikmatan sehat walafiat pada seluruh anggota jasmani dan rohani kita ini, sehingga kita dapat berhadir, berkumpul, bersilaturahim di tempat sahibul bait yang sudah ditentukan ini. Maksud dan tujuan kita bersama-sama tiada lain adalah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus haulan daripada seorang wali Allah, wali kutub, yaitu Al-Arif Billah Syekh Zaini Abdul Ghani. Dan tak lupa pula marilah kita limpahkan dan kita curahkan salawat dan salam kita khusus ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga zaman ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sekarang berada di hari ke-12 malam 13 pada bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ribuan tahun yang silam telah terjadi peristiwa yang sangat mengesankan, yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu peringatan yang diberangkatkannya baginda Rasul untuk menerima daripada perintah salat, yaitu Isra wal Mi'raj. Nah, jadi alhamdulillah kita dapat memperingati peringatan Isra Mi'raj. Kita ambil itibar. Apa yang diambil beliau tidak lain adalah menunaikan perintah salat lima waktu. Namun kita ingat kembali rukun Islam. Karena kan kita rukun Islam 5 perkara. Pertama apa? Syahadat kalau kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima naik haji. Jadi yang pertama dulu yang kita bicarakan yaitu syahadat. Kalau bacaan 2 kalimat syahadat satu matanya kada sampai 13 tahun. Sedangkan baginda Rasulullah diutamakan 13 tahun mempelajarkan masalah ilmu syahadat. Beda.
Kalau mempelajari ilmu syahadat lawan mengucap 2 kalimat syahadat berbeda. Kalau mengucap 2 kalimat syahadat itu orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu masuk Islam. Lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Sudah kita Islam. Sekarang kita sudah Islam, kita pelajari tentang hakikat syahadat. Syahadat ini bahasa Banjar bukti, bahasa Banjar saksi. Jadi yang pertama dan yang utama itu baginda Rasul di kota Makkah. Belajarkan hasilnya. Innal awwalu ibadatullahi ma'rifatun. Sesungguhnya awal ibadah kepada Allah itu adalah ma'rifat. Mengenal yang bernama Allah. Supaya kita bujur-bujur keisi Tuhan. Jangan kalah lawan orang kafir. Orang kafir Tuhannya kawan ditunjuknya, tunjuknya. Tuhanku ada. Ujar Buddha Tuhanku itu patung, ujar Hindu Tuhanku patung. Oh, ujar orang Kristen Tuhanku Yesus. Kita hendak menyamainya lah, kita tunjuk di atas menara Tuhanku Allah. Kasihannya Pak Tuhan kau jangan kepanasan. Menjadikan kekafiran. Nah, jadi setelah beliau mempelajarkan masalah tauhid, mengenal Allah 13 tahun, lalu Siddiq hijrah ke Madinah. Berarti hakikat berdahulu hanya syariat, syahadat berdahulu hanya salat. Lalu baginda Rasulullah itu beliau sebelum menerima perintah salat, sebelum diberangkatkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya beliau dibawa sini oleh Jibril dan Mikail, dibaringkan di tempat sumber jam-jam, dibedah hati beliau, dikorek hati beliau, dibersih hati beliau. Lalu ada pertanyaan, karena fajar baginda Rasul jadi dibedah, jadi dicuci hati beliau, rigatkah? Tidak. Beliau orang yang bersih, orang yang maksud. Itu ta'liman li ummati, gambaran kepada kita umat Islam. Lihat, baginda Rasul orang yang suci, orang yang bersih, orang yang maksud, dicuci hati beliau sebelum menerima perintah salat. Apalagi kita belum tentu hati kita bersih. Nah, itu ta'liman li ummati tadi. Nah, lalu di situ sini setelah dibedah, dicuci, lalu ditutup kembali. Sebelum ditutup apa isinya? Diisi sebenarnya. Kadangnya yang dicuci aja Bang, tapi isiannya 4. Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat. Ya, 4 tuh. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bila ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, maka salatnya itu wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat. Kenapa jadi celaka salatnya? Karena kada syariat, kada tarekat, kada hakikat dan kada ma'rifat. Nah, itu disuruh dibersihin dulu. Bayangkan kalau kita salat hati tidak bersih, apa yang kita dapat? Jangan wail celaka. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menjaga perbuatan keji dan mungkar. Bujur aja pang panyembahyang tapi panyembatan, bujur aja pang panyembahyang tapi panguyaan. Itu berarti kada kawan menjaga perbuatan keji dan mungkar. Lain kan di sungai itu bahari. Di hari itu kan bilanya turun ke lantai bukan hanya di salat asar. Turunan ke lantai, buku ketuanya tantang 5. Bila ada orang yang dipunyai, bahari banyak untuk barang secangkir orang membeli kutu aja. Manusia ini kali lagi bakutu karena bibirnya pintar, congarakannya kapur aja, dikuangannya kepala. Nah, lalu kemudian isiannya ini tadi yang kita cari. Islam tidak sempurna kalau tidak beriman. Iman tidak sempurna kalau ada bertauhid. Tauhid tidak sempurna kalau ada ma'rifat. Jadi Islam, iman, tauhid, ma'rifat, hasilnya tasawuf. Orang tasawuf berma'rifat. Orang ma'rifat bersyariat. Nah, jadi dah jangan orang mengaji ilmu tasawuf sampai yang parah, bajakan parah, nyaman bangetnya. Tapi kedua ini cuma menyalahkan, tapi kedua ini mengumpat ilmunya kita kan ada. Nah, jadi yang pertama itu ya memang tauhid. Baginda Rasul itu pertama dan utama itu melajari tauhid, dan fikih belum ada lagi. Tauhid berdahulu hanya disempurnakan dengan ma'rifat, hanya sempurna dengan syariat. Kedudukannya tauhid, tasawuf, fikih. Jadi bila orang wahid mengaji ilmu fikih, tauhid kadang kajinya, kadang kau menyalahkan ilmu tasawuf.
Orang mengaji ilmu fikih pun tauhid, ada menyalahkan tasawuf. Jadi orang tasawuf pun kada mau menyalahkan ilmu fikih. Karena ilmu bertiganya ini bujur, fikih bujur, tauhid bujur, tasawuf bujur. Ilmu fikih itu diumpamakan sebuah jukung. Jukung akan larut kalau tidak ada pengayuhnya. Belajar tauhid. Jukung ada, pengayuhnya ada, larut akan ke sungai tetap larut karena orang nama ayuh ada. Fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, jukungnya, pengayuhnya, dan orangnya. Nah, jadi tiga. Jadi kita yang kita ambil hidup di dunia tiga ilmu, fikih, tauhid, dan tasawuf. Lalu kemudian diambilkan tunggangan borang dari surga. Kurang lebih 70.000 burang di dalam surga bersenang bergembira dia. Dengaran di dalam surga ini, kada ada pikiran, kada ada memikirkan karintan kandaran pariyo. 70.000 burang di dalam surga, namun satu ekor burang. Yang lainnya tertawa, ianya menangis. Yang lainnya bahagia, ianya sakit hati. Yang lainnya lama-lama ianya kurus. Kan lain daripada yang lain, lalu diparaki oleh baginda Rasulullah lawan Jibril. Ojar baginda Rasulullah wahai burang kana pegang kada umpatan lawan bubuhannya. Demikian kawan. Jadi ujar burang tadi, ya Muhammad, yang kupikirkan ini adalah kenapa aku jadi menangis? Kenapa aku jadi kurus sekali kawan? Karena kulihat di dalam surga itu bertuliskan nama Muhammad. Sekelilingnya bertuliskan nama Muhammad. Bahkan ketika di dahiku bertuliskan nama Muhammad. Aku tidak tahu siapa ini Muhammad. Berarti rindu benar orang yang di dalam surga lawan Muhammad. Kurang-kurang kita pun pada rindu lah. Jadi wajar aja kita bahalulung membaca salawat. Salawat nang mana bagus sebedaan. Janganlah artinya umpatan aja rasa bagus jadi lele lambe. Ibu itu orang kurda rame nang begendangan menggenal itu 4 kurda kada tetap pendirian. Nang bagus itu salawat nang dibaca kadanya mana kada bagus. Cari salawat nang hendak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asal bersalawat sallallahu Muhammad tahandap lagi karena manjir tahandap pada ya Muhammad. Ada lagi ada Muhammad. Ada lagi ada Muhammad. Jadi semuanya bagus. Nah lalu kemudian baginda Rasul memaraki lawan dua karena pegang piring kurus yang kada makan. Wajar kada? Orang kada makan kurus wajar. Amunnya gancang makan, orangnya kurus berarti cacingan. Bentirnya itu orang kan lepak. Nah jadi disitulah ujar Rasul nafas besar ini. Kocok dicinta orang berjiwa. Oh jadi Jibril wahai burang ini yang dihadapan ikam, nang ikam merindui, nang ikam cintai. Dan burang, ayo. Melihat sang kekasih nang dicintainya ada di hadapan mata bergembira. Nah, jadi istilah bahasa Banjar tuh burang ini apa nak kaki gila. Orang nang dirindui ada di hadapan kayak apa ya? Coba bayangkan aja kita. Kalau kita umpamanya lah bukan pahapsin nama-nama lebih ini hanya besi pacar. Lihat aja lihat cagar malam dulu ke rapi depan pakaian sore 2 di kantong. Hebatnya. Nah rayuannya harap. Andai kan kau jadi pantai aku jadi lautnya. Andai kan kau jadi sindok aku jadi garpunya. Andai kan kau jadi kimah aku jadi bajunya. Andai kan aku jadi kucing kau jadi tahinya. Anangan orang yang dicintai ada di hadapan subhanallah. Lalu si budak ini dari bagagah ujar Jibril wahai budak jangan ikam bagagah pangnang ada kena Muhammad ni anak ada kikam tetapi nya anak kaimu anak gembira. Nah ayo bayangkan benang mana merasa pernah jatuh cinta bila orang kadang-kadang ini makan kena kau guring kena kau makan bukti akan nabi kiranya guring kena kau makan itu pasti sudah. Nah, lalu kemudian di situ diposet oleh Nabi kita pohon bulu burak, lintok kayak buraknya, lintok burak karena diposet Nabi kita. Ada lebakannya, ada tuh. Dia mengulang mulai juz pertama sampai juz 30 ada hijatah. Surah Ali Imran ayat 83 jangan salah. Mencari kan apa rumah nanya. 5 biji dah Al-Quran kadang-kadang dekat juga. Soalnya orangnya kan bisa mengaji. Sakit barangnya.
Surah Ali Imran ayat 83 itu kan yang hakikatnya tunduk. Tunduk secara tidak terpaksa atau terpaksa. Kalau terpaksa tunduk, terpaksa tunduk. Nah itu pada hakikatnya lah. Nah jadi disitulah artinya lintong kurang. Lalu Nabi kita ini harus naik. Tagana sedekah. Oh ujar Jibril ya Muhammad kenapa itu menjadi begana laju naik? Ujar Nabi kita ini hakikat. Wahai Jibril, aku tidak akan naik karena aku memikirkan umatku. Adakah kaina umatku naik seperti aku juga? Adakah umatku menunggang burak seperti aku juga? Nah, ini tamsilan gambaran yang mana yang namanya burak. Burak secara syariat bujur aja lah. Hijatul qalbi itu bujur. Kalau secara hakikat ilmu hikmah malam ini kita ungkap yang namanya burak itu adalah dari surga batang tubuh kita itu gambaran. Yang manunggang siapa roh? Roh itu siapa berhakikatnya? Anak Abul Arwah. Anak Abul Arwah ada buku besar. Oh yang Nabi kita, aku bapaknya roh. Nah, jadi roh kita ini daripada istilahnya daripada roh Muhammad. Jadi hakikat roh kita siapa? Ya Muhammad kada. Nah, jadi roh kita ini nang manunggangi burak iya batang tubuh. Ujar roh aku anak kebanjar. Miringi kalau si burak. Oh jaroh aku nak Martapura miringi. Kenapa jadi dikatakan jasmani ini burak? Kan di dalam riwayat itu burak ini apabila mendaki gunung bahandap tangannya. Apabila turun gunung bapanjang tangannya. Manusia ada. Coba pian bila berdiri sambahyang. Bahandap tangan naik gunung artinya itu ilmu hikmah. Coba biar kalau turun gunung pian sujud panjang ada tangan. Ada juga panjang tangan tuh maling itu ada juga. Sesuai kada? Karena burak dari surga, kita dari surga kada? Abah dan mama menghasilkan kita ya surga kada? Nikmat kada? Nah di situ ini ilmu hakikat syariat itu bujur aja juga. Jadi kita ambil syariat, kita ambil hakikat. Kenapa jadi batang tubuh di padang burak? Ada kalau bahari gambar burak tuh ada. Nah, karena kayak kuda, jadi betisnya kuda, kepalanya kayak manusia bunga selak. Ya nang orang-orang tahu bahari, mana kayak anak-anak ini kada tahu ya. Ya palingan tahu WA, Facebook itu ya. Nah, jadi ada gambar betisnya seperti kuda, kepalanya bunga seperti manusia. Itu diumpamakan burak manusia. Kenapa nak jadi manusia? Karena manusia ini apabila jahat berarti binatang itu anak-anak. Manusianya apabila baik anaknya di atas ya seperti malaikat. Nah itu nang gambar bahaya teman. Tapi ini kada ada lagi. Nah, wah ini kada ada lagi. Wah ini banyak gambar item-item benar lagi. Nah jadi karena apa jadi harinya burak batang tubuh? Kan di situ kalau burak itu jadi banyak bulunya sama. Nah jadi itu ilmu hikmah. Jangan bingung bilanya kada pernah mendengar ilmu hikmah. Nah jadi ujar Nabi, aku ini keingatan umatku. Adakah kena umatku menunggang burak seperti aku? Adakah? Tuh itu nama Muhammad. Buraknya batang tubuh dia, pakai burak ada. Nah jadi itu pada hakikatnya. Nah jadi kalau yang di dalam ilmu syariat ya. Nangaran burak ini kan nafsu, nang manunggangi akal. Nah jadi itu ya juga sama. Tujuannya ya sama juga. Nang manunggangi akal, nang ditunggangi nafsu. Jangan nafsu menunggangi akal. Nah akal kan ibaratnya tuh harus tinggi pada nafsu. Mau nafsu tinggi, hari pada dingin-dingin jaga malam seorang adanya apa seorang guringan. Kalau musim tiwadak, membanam biji tiwadak 10 biji bertambah 1. Menjadi 11. Ujar nafsu ini ayo kada bapak. Ujar akal tak ada mungkin. Ujar nafsu ayo aku alam sabar memberi 11 biji. Saya bijinya kanyol-kanyol. Sekali tayo kucing beberapa. Karenanya nafsu. Nah jadi kemudian berangkat Nabi kita. Nah, cuma di situ itibar. Dahulu kan berkisahan kalau hubungannya. Allah Ta'ala itu di atas ya. Ada di atas. Ada di langit lah, sirik yang memerang di atas. Nah, tapi jangan Allah Ta'ala itu di langit yang ke-7, di langit yang ke-7, bujur aja di langit yang ke-7. Itu ilmu mantik, ilmu hikmah. Yang namanya di langit yang ke-7 itu ambilan orang yang belajar tauhid sifat 20 itu sifat 7.
Amun kada hutang malih sedikit. Sifat 7 gimana? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar kalam. Bujur kalau Allah Ta'ala dengan yang ke-7 ada kada para awak pian. Qudrat di mana andaknya di batis pian toh. Qudrat Allah Ta'ala di batis andaknya. Iradat Allah Ta'ala di mana di hati. Ilmu Allah Ta'ala di mana andaknya di kepala, di otak, di akal. Hayat Allah Ta'ala hidup di mana di roh. Sifat sama mendengar Allah Ta'ala di mana di telinga. Sifat basar Allah Ta'ala di mana di mata. Sifat kalam Allah Ta'ala di mana di muntuk. Ada Allah Ta'ala. Bila kadang kenjang bulikan balik. Nah ini yang sebenarnya hakikat, yang sebenarnya Isra Mi'raj. Amun kita tuh memadakan ini Muhammad di bumi, Allah Ta'ala di langit, tapi salah Muhammad dan Allah Ta'ala. Maka tadi Qari membaca Subhanallah asra bihi. Maha suci Allah Ta'ala telah menjalankan hambanya Muhammad. Nah berarti Muhammad Nabi kita dijalankan oleh Allah Ta'ala. Karak kada Bapak Allah Ta'ala, Bapak Muhammad lagi dan ke-7 naik sini. Lalu keluar hadis kursi, man janna anna Muhammadun ar-rabbihi ba'idan faqad kafar. Barang siapa yang memadahkan Muhammad lawan Allah Ta'ala itu jauh, maka orang itu kufur. Mengharapkan Isra Mi'raj dia dapat pahala, dapat berkah. Itu bujur aja pun makanannya. Tapi mun pahala dapatnya dosa, memadahkan Tuhan di atas langit. No, ada. Nah, itu kalau maka umur pasti sampai 50, 60, 70 sudah. Karena binang itu kada tolong Tuhan. Di langit yang ke-7 itu bujur aja itu ambilan sifat 7. Sifat Allah Ta'ala sifat 7 itu ada pada diri kita. Itu tuh andakannya. Qudrat di batis lah. Yang berjalan batis bukan batis. Karena sifat qudrat Allah Ta'ala di situ. Iradat bakal hendak hati, bukan biar kehendak. Itu iradat Allah Ta'ala bernampak di hati pian. Qudrat iradat ilmu. Orang tuh ilmu pintar alim. Karena sifat kealiman Allah Ta'ala diletakkan di sini dari kepala. Hayat hidup, sifat Tuhan ada di roh. Sama mendengar, sifat Allah Ta'ala ada di telinga mendengar. Sifat basar melihat, sifat lihat Allah Ta'ala ada di mata. Sifat kalam Allah Ta'ala ada di mulut. Nah, marilah jadi kalam itu kan, kalam ilahi, kalam itu suara ilahi itu Tuhan. Marilah kita dengarkan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ustaz Samsuri. Kalam itu kan suara ilahi itu Tuhan yang dibawakan oleh Ustaz Samsuri. Nah, jadi kita pindah kalamnya ini nah. Kalam Allah tapi batajali bernampak kepada Ustaz Samsuri. Dipinandui nang di dalam dirinya itu supaya kita bujur-bujur Isra Mi'raj. Nah, lalu kemudian baginda Rasul ketemu langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini kan sebelum dikeluarkan dari surga diciptakan Nabi Adam, lalu Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Di situ disuruh oleh Allah Ta'ala Adam dan Hawa bersenang-senang dalam surga, tapi dengan satu syarat, tidak boleh memakan buah khuldi. Lalu si malaikat yang belum iblis lagi, statusnya itu malaikat muqarrabin, yang dekat kepada Allah, yang bakti kepada Allah. Malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Adam, tapi malaikat tidak mau merasa hebat daripada Adam. Lalu dilaknat oleh Allah Ta'ala, malaikat menjadi iblis. Nah, asalnya malaikat tuh karena hanya membangkang, lalu marahnya iblis. Nah, disitulah lalu inya beradab menjadi setan, lalu inya bercucu menjadi jin, lalu inya berbuyut menjadi jinit. Makanya buyutnya kada boleh di sini, ditabuki bubunnya. Tapi pas larang harga 100.000 jinit sakaping negara kada payu lagi. Tapi ada gantinya naik sadir 10 kaping sekali utal. 10 kali 4 ampun lebih tahannya 2 malam kada bangun. Cucu kai kamnya ujar urun kada pernah batuk selama 3 tahun. Nah, disitulah Nabi Adam. Lah, kada mau sujud si malaikat. Lalu dilaknat menjadi iblis. Tapi kan iblis tahu. Ujar iblis, ya Allah, urun izinkan menggoda anak Adam sebelum mati. Makanya iblis itu disuruh Allah Ta'ala juga. Lalu di situ tidak boleh memakan buah khuldi. Disitulah kesempatan iblis menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa, karena Hawa juga kada memakan buah khuldi. Buah khuldi itu ya memang kayak apa gerak, kayak buah jelimina kada menggambarkan. Buah khuldi itu dimakan oleh Adam dan Hawa. Lalu Adam sampai di bulu
betakok lain lagi ya. Kalau kebinian nih menjadi buah dada itu sosok. Nyakanya mana? Jadi memakan buah huldi itu adalah bersetubuh. Nah banyak orang nggak tahu yang namanya kisahnya nah itu pas urung kai. Setelah urung kai itu dia lagi kawin lagi pian. Lalu dilaknat Allah Ta'ala. Tuh, kayak itu aja sidin tak ada tahu apa di sidin. Kukira kan di sini kayak 25. Sekalinya itu makan buah huldi. Nah, lalu dilempar dari surga. Nangaran kalalawasan kok 500 tahun. 500 tahun terpisah Adam dan Hawa. Lalu disitulah iblis menangis. Iblis menangis, air matanya jatuh ke lautan menjadi buaya. Iya, nah air mata buaya itu misalnya. Jatuh ke bumi banyu mata iblis menjadi duri cinta. Nah. Kalau Nabi Adam banyu matanya jatuh ke laut menjadi iwak nangganal, jatuh ke bumi menjadi cengkeh. Kalau Siti Hawa jatuh ke laut banyu mata menjadi mutiara cinta. Siti Hawa lalu air matanya jatuh ke bumi menjadi pohon pacar. Nah makanya yang begini nang berpacar-pacar Nah makanya ujar Rasulullah, seorang perempuan aku sangat membenci bila tidak ada di dalam dirinya itu, bila ada becalak ada berpacar, bila ada berpacar ada becalak, bukan membacar tanah becalak mata itu nama maksudnya. Lah, bila ada berpacar becalak jarang, bila ada becalak berpacar apa duanya. Nah jadi seperti pasal 5 payu bayar biar becalak berpacar. Nah jadi di situ dilipat. Lalu di padang Arafah, nah di padang Arafah Hawa lawan Adam ini melihat Hawa iya ada. Nah itu padang Arafah itu meminang duit. Lalu Adam anak menjembel lalu si Hawa. Lawas ada mohon buhul dia ya Pak. Bukan nunggu jangan tertawa tahu hari buhul dia. Nah jadi di sini hendak pulang-pulangnya stop kata. Nah karena belum nikah. Lalu ikan pernikahan di Jabal Rahmah. Nah itu riwayatnya. Makanya Jabal itu adalah gunung rahmah kasih sayang. Disitulah tempat pernikahan Adam dan Hawa. Jujurannya salawat. Nah itu makanya di Jabal Rahmah itu kalau orang-orang nang tolak haji atau umrah, nang kita tinggal di kampungnya berkirim gambar kalau supaya kita ini lakas juga ke sana. Gambar bisa hancur, berkirim rambut saja. Amun berkirim rambut itu berkirim orangnya sama sekali. Amun Hawa itu biar narik sudah tua, aparnya 50 umur. Wah ini pun menyantol haji Salawi umur 75, amun mungkin hidup. Satu umrah berdahulu, umrah aja berdahulu, kayaknya bilangnya ada berit haji pulang. Kadang aku jangan satu haji bang, karena aku jangan nonton hobi haji. Hobi haji itu paling 30.000 ya. Aja sebelum terapal ada ide 500 syarat tulaknya. Nangka murah nih, sekalinya ada 3 kali di Masjidil Haram juga benar. Nangaran kita umrah itu kan panggil Allah Ta'ala jangan sayang. Sebenarnya kan umrah ini kada bayar. Nang bayar itu biar hotel, pesawat, makanan itu nang bayar. Menakut-nakutin bajalan itu kada bayar. Jangan sayang, ada jual, kurang ujar. Tulak umrah, tak jual tanah, kada apa-apa. Amu tong dia tanah ini, amu tanah orang jangan. Coba pikirkan, ada juga kan jadi tulak umrah itu jar, hutang, karena bapak salah hutang saja. Cuma nang orang pikirkannya ada kan orang mau tanya Andika ada pembayar orang mau tanya. Nah, coba pikirkan, mengaditkan dari hutang wanita, mengadit rumah wanita, masa mengadit dana umrah dua nilai nih, pikirkan. Jual rumah jam umrah, sarannya rumahnya jual. Jadi kata bapak, ayo anak tulak umrah berhutang kah? Kemudian ada rumah hutang gila pada bapak. Nah lalu baginda Rasulullah dari naik lagi. Langit kedua ketemu Isa Yahya. Langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf. Bukan bujangan pian pen benar lawan Nabi Yusuf nih. Bungasnya. Kadanya bungas Nabi kita. Nabi Yusuf itu karena mengambil pakaian orang. Nabi Yusuf itu mengambil Nur Muhammad. Pian dapatnya lah. Kadang dibisi baju, main jam baju orang sugih. Pian kadang dibisi rumah, bagana di orang sugih kada. Nah sama Nabi Yusuf.
Sebenarnya kabungasan kecantikan tuh Allah Ta'ala menurunkan 100% ke dunia. Diambil Nabi kita separuh 50%. 50% dibagi 2, salawi persen Nabi Yusuf. Nah, salawi lagi kak, salawi persen dibagi ke seluruh dunia. Itu ada aja nang kada kabagian kada bungas kesian. Sedikitannya ada bagi. Nah, salawi persen bayangkan. Nah itu untuk Muhammad kelak. Nah, jadi istilah itu banyakin membaca salawat aja. Nah, lalu kemudian langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun. Nah, langit yang kelima kanan ketemu dengan Nabi Musa. Di saat itu Nabi Musa sangat menangis. Ujar baginda Rasul, kenapa ya Musa menangis? Ujar Musa, aku kira mata di zaman Bani Israel aku aja Nabi yang paling mulia, aku aja yang paling hebat. Ternyata Ikam ada. Ikam ini lebih anum daripada aku, tapi tak dulu Ikam. Jangan nyangka di Ikam kada aku, jangan di nur Ikam kada di nurku. Nah, di sini tadi dulu Muhammad kada. Tadi dulu Muhammad rohnya, tadi dulu Muhammad nurnya. Lalu kata juga ketemu Ibrahim. Nah, di situ. Lalu kemudian Rasulullah di situ saat-saatnya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Berjumpa dengan Allah Ta'ala ada dua arti syariat dan arti hakikat. Kalau di syariat Nabi kita aja berjumpa dengan Allah. Nah, berarti berhadapan Allah. Itu wujud syariat. Kalau hakikat kayak ini. Nabi Muhammad lawan Allah Ta'ala itu berjumpa sehadap. Sehadap satu Allah. Sehadap, sewujud, senyawa, serasa, serahasia. Bila paham berarti mengerti. Ini. Orang syariat mengira di langit itu Nabi kita lawan Allah Ta'ala. Sebenarnya kayak itu. Nabi Muhammad waktu di bumi naik Muhammad sampai nama Sidin Muhammad bernama Allah. Turun ke bumi sampai Allah Rasulullah yang ada. Orangnya berapa ikut? Sama orang juga. Nah ini pinandui siapa? Nah kita pinandui tadi Muhammad lawan Allah tadi sewujud, syahadat, serasa, serasia. Lalu turun Nabi kita di situ beliau menerima perintah salat 50 waktu turun bertemu dengan Nabi Musa. Ujar Nabi Muhammad apa oleh-oleh kamu Allah Ta'ala? Oleh-olehnya adalah salat 50 waktu. Yang disuruh Nabi Musa itu minta keringanan. Naik kan? Turun 5 betul. Naik lagi turun 5. Jadi Nabi kita itu di dalam riwayat turun 9 kali. Itu ada di dalam kita salat 9 kali yang mana? Kita ini sehari semalaman turun 9 kali juga. Subuh turun pian salat tahiyat 1 kali. Zuhur turun pian salat 2 kali. Ya kalau 2 kali tahiyat 3 sudah. Asar 2 kali tahiyat 5 sudah. Maghrib 2 kali turun tahiyat 7. Isya 2 kali turun tahiyat 9 kali. Itu itibar 9 kali beliau turun. 1 kali turun dipotong 5. 1 kali turun dipotong 5. Mana pada diri kita salah? Di hati pian bilanya sembahyang. 1 rakaat 5 takbirnya. Usali pada maghrib salah rakaatin nilai Allahu Akbar. 1 sampai rukuk itidal kada ditong nah sujud bangkit sujud pulang. Jadi 1 rakaat 5 takbir itu potongan 1 kali turun 5 waktu. Nah, jadi di situ andaknya. Jadi bau sali silakan. Kada bau sali silakan juga, jangan bakal lahir mari bau sali aja. Nang kada sembahyang banyak kada bakal lahir. Ini banyak hari raya ini kena penduluan, puasa kemudian kan usali silakan. Anak membaca pun sebelum usali aja. Anak-anak membaca nang ilahi anta maksudi bisa, anak membaca yasin bisa. Tapi imam sudah salam juga belum lagi. Dan terus anggur apa masih kada bau sali. Ini jauh salinya. Riuh-riuh padang sibun dan padang sertamu. Aku rindu kadang Tuhan sabarang tempat kau bertemu. Allahu Akbar. Kira-kira imam di sini nang di masjid kita nak itu juga kayak apa? Bisa timbul surat kabar aja. Nah, amun jadi imam kada kawa, amun sorangan kada jadi masalah. Karena usali itu sunat. Nah, makanya hakikat dituntut, syariat juga dituntut. Nah, jadi di situlah kita ambil pulang hakikat. Kan Nabi kita menerima perintah 50 waktu lah, kita tinggal 5 lah.
Kamana potongan 45-nya ini yang kita carikan? 45-nya ini kemana? Orang kalau mencari wajib kita cari. Nah, contoh, biar umpamanya mau olah salawat na kain na semeter. Biar tatak setengah meter, olah salawat setengah meternya pasti ada lah. Disimpan di lemari, disimpan di bawah lemari, disimpan di bawah tilam. Nah, ada kan kalau ada kan andakannya. Sekarang 50 dipotong 45 kalau 5 untuk aman 45-nya mulai ada dah sama lumpian kok gaji umpamanya jar 6 juta kenapa jangan ini dah tinggal 3 jutanya lagi aku kan manuk ini anom di situ aja 2 juta tambah 2 juta kan ada juga sambatannya yang sambatannya ada deh nang kali benar jadi 45-nya kemana? 45-nya ini adalah alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka lah yang selalu salat terus menerus. 5 waktu, 45 mana anaknya nah? Sudah mengerti paham nggak? Nah ini yang namanya salat dari Al-Quran tuh alladzina hum ala salatihim daimun. Ini yang salat terus menerus. Salat daim ini artinya salat terus menerus yang tidak memakai waktu dan yang tidak memakai tempat. Kalau zuhur memakai waktu kalau setengah 1 tempatnya di sajadah di langgar masjid. Kalau nyasar setengah 4, kalau maghrib setengah 7, kalau isya setengah 8, kalau subuh jam 5. Waktu kalau bertempat. Kalau salat daim waktu lah. Coba biar waktu nalah. Biar sampai yang isya lah, sampai behinak biar sampai yang subuh jadi kena pulang ayo. Ada ambulan bilang ambil. Nah itu namanya salat daim. Jadi salat daim ini kada bertempat. Nah, di mana aja? Amun sampai yang zuhur biar mau tempatnya di kurungan ayam ada mau lah. Amun nangis di kurungan ayam mungkin maunya. Coba biar ke kurungan ayam jangan dihinak kawal. Biar coba iya tahan hinak biar nah. Besar berapa 5 menit kawal kira sama 2 menit 5 menit biar nah. Kawal aja. Iba bihinak harus sampai bihinak dah hijau biar. Apakah kebanyakan memakan pucuk atuh? Nah itu namanya salat daim. Jadi 45-nya nang turun naik nah. 5-nya 5 waktu tambah 45 berapa jumlahnya? Nah itu yang diwajibkan kita. Tapi ada juga biar 5 waktu ada lagi melewi. Aku sudah salat daim jam 5. Itu harusnya hukum maulah surangan. Cocok muridnya merasa ya sakit, bilanya merasa sakit, nah mereka rusak. Nah jadi situlah pikirnya tauhid tasawufnya itu hasil daripada Islamiyah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Yang namanya mi'raj itu artinya berjumpa bertemu lawan Allah. Ini orang ini nah. Salat merasa ada bertemu lawan Tuhan, berarti salatnya hanya sebagai orangnya Islam. Kalau ininya salat berjumpa dengan Allah, dengan ilmu, dengan rasa, ini yang namanya salat beriman. Kayak pangeran sampai bertemu dengan salat pian berdiri. Harus pian pada Junaidi. Allahu Akbar, pana Junaidi, Allah yang ada. Bila pian salat, cewa Junaidi kada hapunnya. Kenapa kada hapun? Apalagi mana lagi hutang mungkin kada hapun. Karena bila pian salam Assalamualaikum warahmatullah. Kewalah ta'ala apa aja ada mulai enggak. Nah, berpindah status lah Junaidi lah. Allahu Akbar berpindah status Junaidi menjadikan Allahu Akbar. Kira Junaidi kada berpindah sudah Allah Ta'ala. Karena bilanya salam kewalah ta'ala kada mau Junaidi pulang lah. Nah, ini model kayak berubah status. Contoh, ulun umpamanya kan mengajar di madrasah guru. Boleh ulun jam 4 lalu ulun dapat humaan ambil guru patani ngarannya. Kayaknya sekolah iso ngajar guru pula. Kayaknya bilanya kapan patani pula. Nah jadi pinandui orangnya nang mana saya kok aja lah. Ngarnya utuh. Ngarnya utuh. Jadi tentara aja berbaju hijau tentara utuh. Berbaju polisi utuh. Mamir suntikannya baju putih dokter utuh. Nah, ambil kadar hilim 2 uji utuh. Ayo. Padahal orangnya saya ikut aja. Nang tentara tadi pacul, siapa ambil tentara utuh. Nang polisi tadi pacul bajunya utuh. Nang dokter tadi pacul utuh. Nang polisi tadi pacul bajunya selawatnya utuh. Ada utuh saya kuat. Luar dalam kita utuh biar. Utuh itu apa gerang? Wujud Tuhan. Nah, ini kepanjangannya utuh. Kalau paham berarti mengakhir.
Jadinya benar ilmu marifat jangan takutan kan, jangan gair. Ya deh guru mahantwi jangan belajar dengan tasawuf. Gurunya kan tasawuf apa? Mun fikih ngajari, tauhid pelajari, tasawuf pelajari, jangan ditinggal tasawuf. Tapi nya ada jiwa nang arti nang tasawuf nang lepas. Nang ada sembahyang, ada puasa, jangan itu lain, bukan tasawuf. Itu arti tasawuf pasaran. Nah jadi kita harus mengerti tentang arti Isra Mi'raj. Jadi Isra naik, Mi'raj turun kelak. Jadi Anda kan Isra Mi'raj pulang pada diri kita yang mana? Yang turun naik napas pian. Nah turun naik napas kita ini apa bunyi? Itu bunyinya bahasa Banjar. Oh tuh aku Allah, aku Allah. Bukan pian malah salah. Nah ini jadi salah mengerti karena inya pada belajar. Oh ya Tuhan, aku menyatakan diriku lawan ikam, aku menyatakan berikam, ikam itu kenyataan aku, ikam itu buktinya ada aku, ikam itu saksi adanya aku, lalu nyatakan aku ya Tuhan berdiri, Allahu Akbar. Simpunlah. Jadi hasilnya apa salat? Ya orang mukmin. Kalau kita kada tahu hakikat salat, ini dapatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum musallatin. Celaka bagi mereka yang salat. Karena salatnya itu lalai lupa. Siapa yang salat? Aqimis salata li dzikri. Diri yang salat, diri yang mana? Diri yang batin, mana batin roh? Ujar si Abdul Rauf yang sejaman dengan sesaman. Yang sebenar-benarnya diri Allah Ta'ala itulah roh. Nyamannya dibenarkan doang. Masuk roh ke awak, hampir roh ngarannya nyawa ngarannya. Ada nyawa mati unda. Nyawa kan? Lalu pulang letaknya ke lubang hidung, keluar masuk menjadi nafas. Lalu kan berpindah ke kepala, berpikir akal. Orang yang berakal itu ilmu itu kembali kepada diri. Wa zahiru rabbi wal batinu abdi. Jahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Nah ini orang mengupas Isra Mi'raj. Kalau masalah syariat itu jujur aja. Cuma hakikat dia harus tahu, enggak tahu. Ya bakal syariat. Nah, jadi disitulah tadi kita mengandungi diri nang sebenar-benarnya diri. Kan dalam diri pian kan diri roh. Pian roh. Siapa orang roh itu? Sifat Allah, kenyataan Allah. Banyaklah roh itu satu. Sama kayak ini. Matahari kan ada di atas Palangkaraya, ada di Samba, ada di Sampit, ada di Kandangan, ada di Rantau, ada banyaklah matahari. Mataharinya sebutin aja. Banyaknya Bang Roh ada banyak. Rohnya satu aja. Dalangnya 10, dalangnya 1 wayang 10, dalang 1 wayang 1000, dalang 1 wayang 1.000.000. Pinanwe dalang pada diri kita. Surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'aluna 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum min ilmin qalil. Ujar Nabi, ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad bila ada batakun tentang roh, mengenai roh, masalah roh. Padahal roh itu sifatku, roh itu kenyataanku, roh itu aku. Nah, cuma roh ini kada tagata lawan awak. Bila tagata lawan awak hancur awak. Cuma meliputi. Nangar meliputi ini kan roh meliputi ke mata melihat sifat besar namanya, roh meliputi ke telinga sifat sama ngarnya, roh meliputi ke mutung sifat kalam ngarnya, roh meliputi ke batin sifat kudrat, roh meliputi ke hati iradat, roh meliputi ujung rambut sampai ke ujung batin namanya sifat Allah Ta'ala. Wujud itu kan berarti ada, lawan yang kita ada, nang ada di siapa? La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud nang sebenar-benarnya wujud, hanya wujud Allah. Simpul. Jadi kita tahiyat mengangkat tangan kalau mengangkat tangannya berarti biar menyatakan inilah kenyataan Allah, inilah sifat Allah. Kada mengaku Allah Ta'ala, siapa yang mengaku Allah Ta'ala? Ini banyak orang yang kena alimnya bang, berbulang ganal tiba kayak kalambu. Mandakan orang pengajian kayak ini, kada begini aku kan biar keluar saikungan daripada jin saikungan kita kurang enak. Nah. Biar sifat 20 wujud sebiji aja kena wujud tuh artinya ada itu sifat Tuhan lawan kita ada berarti yang ada ini siapa? Saksi dan bukti adanya Allah. Makanya kita salat tuna Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyatakan adanya diri Allah. Nah, namun kita cuma di syariat ya mandangan ini bukanya syariat diambil, hakikat diambil.
Memang hakikat yang dipelajarkan Rasul itu yang pertama dan yang utama. Cuma orang benar-benar mengerti, apalagi bila kita ini Tuhan. Tuhan ini kan peribahasa itu para kolon tanah dah lah. Nang anu mungkin para tanah juga. Makanya disuruh oleh baginda Rasul itu, mautu qabla al-manun. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Mati ada dua. Mati hisi dan mati manawi. Mati hisi belum lagi yang innalillah. Itu mati hisi. Mati manawi. Mati sifat tujuh tadi. Kodrat pian kana kuasa Allah Ta'ala na kuasa. Nah, pian kana melihat Allah Ta'ala menyatakan. Pian kana mendengar Allah Ta'ala mendengar. Pian kana pandir Allah Ta'ala bakalam. Nah, pian kana bisa wujud Allah Ta'ala bisa wujud. Itu yang namanya mati manawi. Mati akan sifat hidup pian. Pian kana bisa hidup hidup Allah Ta'ala. Makanya Abu Nawas itu Abu Nawas itu di situ Abu Hawas sebenarnya. Ini Hawas itu tahu. Makanya digelari Abu Nawas pada Abu Hawas. Makanya raja gitu kan mengalahkan. Bilanya berjubah dan raja kalah raja. Pas ada yang terakhir kalinya garing Abu Nawas. Ujar raja Abu Nawas. Kamu garing kali garing nasokolam raja. Kemudian mati raja. Karena bapak jangan menantang raja. Karena bapak raja aku mati isokin kulawan mati. Iya raja. Tapi dengan permintaan bila aku mati raja esok nak aku janji nikam. Bilanya aku mati, tolong kuburakan aku kain kapan nang buruk, patinya nang jabuk. Ayo raja kan raja ini kan tahu juga. Jadi isok ini patak kain, nangaran di patak ini kan raja ini kan himong meninggal di musuh nih. Aku hendak melihat kepintaran kecerdasan Abu Nawas ini kayak apa? Hendak menjawab pertanyaan mengkanangkir. Kau ada? Mana aku dia raja dijawabnya terus. Lalu di patak kain, nangan raja ini kan melihat di lubanginya kan itu ratusan tuh bulan. Nah lalu kan belikan orang kelak, tinggal raja Abu Nawas. Jadi datangnya malaikat merebut siapa Tuhanmu Abu Nawas. Tapi tenang Abu Nawas nih duduknya. Wahai raja, boleh lihat sedikit, boleh lihat ya. Orang keluar sama Abu Nawasnya. Nah jadi ujar malaikat apa garang Abu Nawas. Jika mana apa menanya aku merebut Tuhan siapa Tuhanmu? Jika mana lah, coba lihat itu. Aku ini mati lawas. Apa garang buktinya? Tunang kain kapan gua buruk. Patiku jauh kira bisa bujur jangan kenangkir kamu kenangkir anak mananya tuh jangan aku tuh nang di sebelah aku tuh nang mati hanyar mandangan raja buka kanahan tolong ya raja. Nah itu gambarannya mati lawas kadang bisa hidup kita mulai dalam rahim ibu itu pun kita kadang bisa hidup. Si bayi itu karena ada roh ditiupkan roh oleh Allah Ta'ala kepada bayi. Kau bayi hidup karena roh itu orang tua, roh ibu. Lalu lahir, tatak tangking pusat. Nah, di tatak tangking pusat, lalu rohnya basing. Karena kan Nabi kita dengar sini di langit Ahmad lah. Nama di bumi Muhammad. Setelah bergelar Rasulullah, sama loh kita sebenarnya. Kita nih waktu di dalam rahim ibu, nama bayi itu Ahmad. Bini-bini ke laki-laki tetap Ahmad. Lahir ke dunia Bangaran Muhammad. Laki-laki ke bini-bini tetap Muhammad. Cuma pas batas Mia Abdullah, Abdurrahman. Cuma dipindah di Ipang pulang. Bilanya laki-laki jangan Siti Aisyah. Nah, waktu dalam rahim Muhammad, lahir Muhammad. Batas Mia lalu si Anu. Nah sama Nabi kita. Nabi kita itu contoh kepada kita. Ikuti Nabi, turuti Nabi kayak apa Nabi. Nah. Jadi Nabi ini orang yang bersih. Jadi sempurna sudah menerima perintah salat 50 dipotong 45 menjadi 5. 5-nya yaitu di salat 5 waktu 45-nya nah. Mungkin mengerti biar tak boleh kena nang paham. Kalau iPhone-nya boleh biar guru itu jangan ngomong-ngomong tahu saja. Ada itu Pak kalau mengisahkan benar. Kan bunyi nafas kita nih ho Allah lah. Nah, Allah. Mun kita nih montong bajikan 100 200 sampai kita goreng sampai nyampe lah. Nah ini ngarannya salat daim. Salat daim nilainya 45, salat 5 waktu 5, jadi 50 jadinya. Bilang kita salat 5 waktu tambah salat daim, sempurnalah salat kita karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin inilah yang mungkin ulun sampaikan, kurang lebih ampun dan maaf, minta halal minta rida. Ulun akhiri wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syafati Rasulullah. Syafati Rasulullah, syafati Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Yahu hakikat Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syafaat Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin ya Allah ya Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya Maulana laka dzakirin wa li nabiyika syakirin wa la qadika wa barika wa qalika min sabirin min halal marzuqin anaka kama sami'na bil jinni munaibin wa niran mubayyid wa ila wajhika wa jinnika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi rabbika mata'in wa radalika kamaran jamila wa kamaran jamila wa la tajid min syaitani alaihi bi sa'ila halatun wa qabla wa la baraka wa la sabila وأسبحنا من كرات الحج وكيل صباح جاني المعجم من كاجمة وتقبلها من أبي فلك وقرمك قبل أن من الجليلة اجعل الجميع ومن سبب من قرن وقبل وأرميت بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم الأنبياء أبو وإخواني من المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه قرابة
الميدين بسم الله الرحمن الرحيم المجتهدين ومقلدين في الدين والأولى من عامل والكفر والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر السوفية المحققين كتاب بسم الله الميدين بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الرجيم من أجل وجد بما أنتم نبي من يسمع يوم ولد في رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مقارب من أمة المسلمين كفاتا أمة الأمدار والزر والحمد جميعا برحمتك وسلم وبس جنتك ومحل الرضوان درك رحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر انكسارنا وقوانا جزانا وتنسل عملنا والإيمان والإسلام جمعنا توفنا وأنت رضينا عنا ولا تجنا يكفيك غفلا ولا تدخلنا لكن وجل آخر سليمنا من دون أجلنا قول لا إله إلا محمد رسول الله أهل عليها يا أيها عمل المؤمن وبارك بخبر يا مبان ورفعنا يا ما إلى قوم ولا بنون إلى ما تربي قلب سالم سبحان الله وعبد ولا من نبينا ولا مصطفى ولا ملائكة من قلب مقربين ولا سائر أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم ولا كل والواتين بمشارق الأرض والمغرب بارها أينما كان وكان كائن بكلام والأرواح يا مولانا العالمين ولا رئيس هذا المعلى والسبيكة والباكع وأمة المسلمين المسلمات والمؤمنين اللهم احفظنا بالقرآن واجعلنا إماما ورحمة وما ذكرنا من مناجنا ولنا من ما وارزقنا تلاوة الأهل وأنا من هذا وجه الجد يوم العالمين اللهم ربنا تقبل منا أنت السميع المتقبل إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Kami mengucapkan terima kasih. ويا من جاء بالحق المبين
وسلم على